warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian baik-baik semua. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 9 semester Gasal. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah teks laporan percobaan. Anak-anak, di rumah pasti kalian pernah melakukan sesuatu, misalnya membuat mie instan atau memasak nasi goreng. Dan mungkin di sekolah kalian pasti pernah ke laboratorium untuk mengadakan suatu pengamatan atau melakukan suatu percobaan. Nah, itu semua yang Anda lakukan sudah termasuk kegiatan melaporkan atau melakukan suatu percobaan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui apa itu teks laporan percobaan, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menguraikan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dilakukan. Ciri-ciri umum teks laporan hasil percobaan. 1. Melaporkan hasil percobaan. 2. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. 3. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. 4. Memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. 5. Memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan. 6. Memaparkan pencatatan hasil percobaan. 7. Pada akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Berikutnya ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Kalimat kompleks memiliki lebih dari satu kalimat tunggal. Contoh kalimat tunggal: karbohidrat terdiri atas unsur karbon. Kalimat tunggal: karbohidrat terdiri atas unsur oksigen. Kalimat kompleks: karbohidrat terdiri atas unsur karbon dan oksigen. 2. Menggunakan kata hubung. Kata hubung adalah kata yang menjadi penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata hubung yang menyatakan hubungan penambahan, misalnya dan, serta, lagi pula. Contoh, protein adalah zat makanan terpenting untuk pertumbuhan, perkembangan, mengganti bagian yang rusak, dan sebagainya. Kata hubung yang menyatakan hubungan pemilihan, yaitu atau. Contoh, setelah 10 menit kami mengamati kertas coklat satu persatu dengan menggunakan lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan yang diuji. Kata hubung yang menyatakan hubungan perlawanan atau pertentangan, yaitu misalnya namun, akan tetapi, melainkan, meskipun, walaupun, sedangkan. Contoh, bahan makanan yang mengalami perubahan warna menjadi ungu, biru, di antaranya putih telur, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengalami perubahan warna menjadi ungu biru, yaitu gula pasir. Kata hubung yang menyatakan hubungan syarat, misalnya jika, ande, andekan, seandainya, apabila. Contoh, jika berlebihan asupan lemak akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi tubuh. Berikutnya kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga.
Contoh, karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Berikutnya kata hubung yang menyatakan hubungan tujuan, yaitu agar, supaya. Contoh, agar warnanya tidak berubah, larutkan bahan-bahan tersebut ke dalam bejana yang telah disiapkan. 3. Penggunaan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk kata, frasa, klausa, atau kalimat sebelumnya. Kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti, penunjuk, ini, itu, dan akhirannya. Contoh, kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi rendah. Apabila terjadi pada stadium berat, hal tersebut dapat menyebabkan kwashiorkor pada anak-anak di bawah 5 tahun atau balita. 4. Penggunaan istilah teknis. Pilihan kata atau diksi adalah kata yang digunakan sesuai dengan konteks. Apabila terjadi kesalahan dalam memilih kata akan merusak makna. Contoh, kwashiorkor adalah salah satu bentuk malnutrisi protein berat yang disebabkan oleh intake protein yang tidak kuat dengan intake karbohidrat yang normal atau tinggi. 5. Menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. 6. Menggunakan kalimat perintah. Diawali dengan kata siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya campurkan. Selanjutnya, struktur teks laporan percobaan. Secara umum, teks laporan percobaan memiliki struktur sebagai berikut. 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Bahan dan alat, 4. Langkah-langkah kegiatan, 5. Hasil percobaan, 6. Simpulan. Selanjutnya, cara menyusun teks laporan percobaan. 1. Menulis struktur teks laporan percobaan. Struktur laporan dapat dimulai dari menulis judul, tujuan percobaan, alat dan bahan yang digunakan, dan langkah awal hingga akhir percobaan. Kemudian tulislah hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar supaya pembaca lebih mudah untuk memahami hasilnya. Setelah semuanya selesai, tulislah simpulan percobaan yang telah dilakukan. 2. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Setelah menyelesaikan kerangka, kembangkanlah menjadi sebuah teks. Perhatikan kaidah kebahasaannya agar teks mudah dipahami oleh pembaca. Berikutnya model teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan memiliki 2 model atau bentuk, yaitu laporan pengamatan dan laporan percobaan atau eksperimen. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya perhatikan contoh sebuah laporan berikut ini. Laporan ini berisi tentang laporan kegiatan praktikum jaringan silem yang disusun oleh Safira, Nur Fadilah, dan kawan-kawan dari SMP Negeri 1 Madiun. Nah, ini bagian-bagiannya. 1. Tujuan, 2. Kajian teori, 3. Alat dan bahan, 4. Prosedur atau cara kerja, 5. Hasil pengamatan, dan 6. Pembahasan. Pada bagian pembahasan ini berisi uraian yang banyak tentang tema yang disampaikan. Kemudian terakhir adalah 7, yaitu simpulan. Pada bagian ini penulis menyimpulkan hasil pengamatan atau uraian sebelumnya, ya. Jadi pada simpulan ini merupakan intisari dari uraian sebelumnya. Pada contoh ini termasuk sudah sangat lengkap, ya, tetapi kalian bisa menyusun laporan berdasarkan contoh yang lain. Jadi kalau yang sederhana bisa kurang dari 7 unsur, ya, tapi kalau
Contoh ini termasuk contoh yang sudah cukup lengkap. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semua. Jangan lupa untuk tetap rajin belajar dan jangan lupa pula untuk like dan subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu pada materi pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.